Bab 1, Nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir zaman. Bukankah telah aku sampaikan? Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir kepada seluruh umat manusia dan jin. Risalah beliau menutup dan melengkapi seluruh risalah para nabi dan rasul sebelumnya. Setelah beliau wafat, tidak akan ada lagi nabi dan risalah baru. Oleh karenanya, umat beliau adalah umat manusia yang terakhir. Umat beliau adalah penutup dari seluruh umat manusia, sejak zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Isa. Setelah umat ini tidak akan ada lagi umat manusia baru. Berakhirnya masa kehidupan umat ini berarti berakhirnya kehidupan dunia. Umat manusia akan mengalami peristiwa dahsyat yang dinamakan kiamat. Dan setelah kiamat yang mengakhiri kehidupan dunia ini terjadi, umat manusia akan memasuki fase kehidupan baru yang bernama kehidupan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada umatnya seluruh wahyu yang diturunkan kepada beliau. Beliau telah menerangkan semua bentuk kebaikan yang bisa mendekatkan dan memasukkan seorang hamba ke surga. Beliau juga telah menerangkan semua bentuk kejahatan yang bisa mendekatkan dan memasukkan seorang hamba ke neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang syahih bahwa sahabat Abu Dzar Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan beliau tidak meninggalkan seekor burung pun yang membolak-balik sayapnya di langit, udara, kecuali beliau telah menyebutkan kepada kami ilmunya, keterangannya. Beliau bersabda, tak tersisa satu masalah pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah aku terangkan kepada kalian. Bukan hanya amal kebaikan dan keburukan yang beliau sampaikan kepada umatnya. Berdasar wahyu yang beliau terima dari Allah, beliau juga memberitakan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa mendatang sampai datangnya hari kiamat. Demikian yang dijelaskan dalam hadits yang syahih. Dari Abu Zaid Amr bin Ahtab, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh bersama kami, kemudian beliau naik ke mimbar dan menyampaikan khutbah kepada kami sampai datangnya waktu sholat duhur. Beliau lantas turun dari mimbar dan melaksanakan sholat duhur. Beliau kemudian naik ke mimbar kembali dan menyampaikan khutbah sampai datangnya waktu asyar. Beliau lantas turun dari mimbar dan mengerjakan sholat asyar. Beliau kemudian kembali naik ke mimbar dan menyampaikan lanjutan khutbah hingga matahari terbenam. Dalam khutbah tersebut, beliau memberitahukan kepada kami peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa mendatang. Orang yang paling tahu di antara kami tentang peristiwa-peristiwa tersebut adalah orang yang paling kuat hafalannya di antara kami. Berdasar wahyu yang beliau terima dari Allah pula, beliau memberitakan sejarah kehidupan umat manusia, sejak alam pertama kali diciptakan hingga berakhirnya dunia dengan terjadinya kiamat. Bahkan, hingga seorang hamba masuk surga atau neraka. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang syahih. Dari Ibnu Umar, ia berkata, pada suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan menyampaikan khutbah kepada kami. Beliau memberitahukan kepada kami tentang awal mula penciptaan alam, hingga penduduk surga memasuki tempat tinggal mereka di surga dan penduduk neraka memasuki tempat tinggal mereka di neraka. Berita dari beliau ini dihafal oleh orang-orang yang mampu menghafal khutbah beliau. Adapun orang yang tidak mampu menghafalnya, tentu saja akan lupa dengan pemberitaan beliau ini. Seluruh wahyu Allah yang mengabarkan tentang berbagai peristiwa sejak awal mula alam semesta diciptakan, hingga seorang hamba masuk ke surga dan neraka, telah beliau sampaikan kepada umatnya. Seluruh perintah dan larangan Allah juga telah beliau terangkan kepada umat. Oleh karenanya, dalam berbagai khutbahnya beliau menegaskan, bukankah telah aku sampaikan? Bukankah telah aku sampaikan? Bukankah telah aku sampaikan? Fitnah dan bencana hingga hari kiamat. Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap kali memperingatkan kepada umatnya akan terjadinya berbagai bentuk kekacauan, fitnah, dan bencana sampai terjadinya hari kiamat. Beliau telah menceritakan bahwa salah satu tanda dekatnya kiamat adalah banyaknya fitnah besar yang menyebabkan tercampurnya antara kebenaran dan kebatilan. Di saat itu iman manusia mudah tergoncang. Bahkan karena beratnya fitnah yang dihadapi manusia, ada di antara mereka yang di waktu pagi dalam keadaan beriman di sore hari telah menjadi kufur. Di sore hari mereka beriman ketika masuk waktu pagi mereka telah kufur. Dalam riwayat yang syahih disebutkan bahwa setiap kali muncul sebuah fitnah, seorang mukmin berkomentar, inilah yang membawa kehancuranku.
Ternyata fitnah itu berlalu dan digantikan oleh fitnah baru yang lain, maka ia kembali berkomentar, mungkin fitnah inilah yang menghancurkanku. Begitulah, fitnah berganti dengan fitnah lain, dan setiap saat seseorang mengira fitnah yang tengah berlangsung tersebut adalah fitnah yang membawa kebinasaan dirinya. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali pasti memenangkan seluruh kebaikan kepada umatnya dan memperingatkan umatnya dari seluruh keburukan. Sesungguhnya umat kalian ini, keselamatannya dijadikan pada generasi awal. Adapun generasi-generasi di akhir zaman akan menghadapi ujian besar dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Akan datang sebuah fitnah, sebagian lebih ringan dari sebagian lainnya, maksudnya berat fitnah yang tengah menimpa akan dianggap lebih ringan bila dibandingkan beratnya fitnah yang terjadi sesudahnya. Setelah itu dating fitnah yang lain, maka seorang mukmin akan mengatakan, inilah yang akan membawa kebinasaanku, namun akhirnya fitnah itu berlalu dan datanglah fitnah yang lain. Sehingga seorang mukmin berkata, barangkali fitnah inilah yang akan membawa kehancuranku, barangkali fitnah inilah yang akan membawa kehancuranku. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya menjelang hari kiamat ada fitnah-fitnah seperti penggalan-penggalan malam yang gelap gulita, pada pagi hari seseorang akan dalam keadaan beriman, tetapi sore hari ia akan menjadi kafir. Orang yang duduk pada masa itu lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Maka patahkanlah busur kalian, putuslah tali kalian, dan pukullah pedang kalian dengan batu, jika salah seorang dari kalian kedatangan fitnah-fitnah itu. Hendaklah ia bersikap seperti anak terbaik di antara dua anak Adam, yakni bersikap seperti Habil jangan seperti Kabil. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah kalian melakukan amal syalih sebelum datangnya fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Pagi-pagi seseorang masih beriman, tetapi di sore hari sudah menjadi kafir, dan sore hari seseorang masih beriman, kemudian di pagi harinya sudah menjadi kafir. Ini merupakan peringatan penting bagi setiap muslim, bahwa banyaknya fitnah yang menyebabkan seseorang murtad merupakan tanda dekatnya akhir zaman. Untuk skala lokal, barangkali yang paling nyata adalah fenomena fitnah kesulitan hidup, kemiskinan, dan kesengsaraan yang menyebabkan seseorang dengan mudah menukar agamanya, juga godaan dunia yang dikemas sedemikian menggiurkan bagi siapapun untuk mencicipinya. Sehingga siapapun yang tidak memiliki ketahanan iman, sangat mungkin mengubah imannya dalam bilangan hari. Namun di antara berbagai fitnah yang dinubuatkan oleh beliau tidak ada satupun fitnah yang lebih berbahaya, lebih dahsyat, dan lebih keras efek yang ditimbulkannya melebihi fitnah Dajjal. Hal itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak Allah menciptakan keturunan Adam hingga hari kiamat nanti, tidak ada fitnah yang lebih besar di muka bumi ini dibandingkan fitnah Dajjal. Demikian besarnya fitnah Dajjal, sehingga setiap rasul yang diutus kepada umat manusia senantiasa memperingatkan bahaya fitnah tersebut kepada umatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang syahih berikut ini. Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi, melainkan nabi tersebut telah memperingatkan kaumnya dari fitnah Dajjal. Nabi Nuh telah memperingatkan umatnya akan fitnah Dajjal, demikian pula para nabi sesudahnya. Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal akan muncul di antara kalian, maksudnya pada masa umat ini yang merupakan umat terakhir, dan perkara Dajjal itu tidak lagi samar bagi kalian. Demikian pula perkara Rabb kalian tidak samar lagi bagi kalian, beliau bersabda demikian sebanyak 3 kali. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah, sedangkan Dajjal adalah makhluk yang buta mata sebelah kanannya, seakan-akan matanya adalah buah anggur yang terapung. Dalam riwayat Muslim berbunyi, akan tetapi aku akan mengatakan kepada kalian sebuah perkataan, tentang sifat Dajjal, yang belum pernah diucapkan oleh seorang nabi pun sebelumku. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Sebaliknya, Dajjal itu buta sebelah matanya.